haleluya, kita bisa berkumpul lagi di malam yang indah ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, saudara untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Hanya Dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Dia. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama-sama kita nyatakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Kita percaya bahwa Dia hidup dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kita menguncang iblis di bawah kaki kita. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saat ini juga sukacita yang melimpah ada atas keluarga kita, atas semua. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu
sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua, saat ini kita telah menari, kita telah memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Saat ini juga kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berikan setiap hati kita, kita berikan setiap penyembahan kita, kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami mau dekat padamu Tuhan, kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Biar semuanya ini Tuhan menjadi penyembahan yang terbaik, yang terindah, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, biarlah pujian ini menjadi doa untuk setiap kita. Haleluya. Hanya dekat bersyukur kita katakan, hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang dekat padamu Tuhan.
percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah apapun dalam dunia ini Tuhan, kami akan merasakan damai, tenang di hadapan-Mu Yesus. Bukan hanya setiap ibadah kami ingin dekat padamu Tuhan, melainkan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingin selalu dekat padamu, karena kami merasa tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. 阿爸父，我们相信你听到我们的祷告，主。哈利路亚！再来，我们唱。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离去，使我心安定。走过是因有苦，一路你与我同行。你的灵从不停歇，为何到我都已住？从天上降下，你的能力充满全地，是在永在阿爸父，我的你在这里来恢复我的心，医治了我受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。Dalam bahasa Indonesia kita katakan, Bapa kau mendengar Tuhan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Walau lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau selalu ada temani kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa kami kan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Haleluya Tuhan, kami tenang bersama Engkau Tuhan, karena kami percaya Yesus ya Bapa, Engkau
Engkau satu-satunya Allah penyelamat hidup kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai ibadah yang paling indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami menerimanya dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat malam Jemaat GBK Glory Kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan luar biasa. Dan saya percaya bahwa kesetiaan Tuhan begitu luar biasa, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Sungguh bahagia hati kami Tuhan ketika kesetiaan-Mu kami rasakan Bapa. Kami mengucap syukur atas Allah yang begitu baik, atas Allah yang begitu luar biasa terhadap kehidupan setiap kami Tuhan. Malam hari ini bersyukur Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah inilah bakti kami kepada Engkau Tuhan, inilah bakti kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Tuhan malam hari ini Bapak. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan, bukan hanya kami dengar tapi kami mengerti. Bukan hanya kami mengerti tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kau yang pimpin Tuhan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13 saya mau bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perhatikan baik-baik perikop di atas. Ada beberapa kebenaran yang malam hari ini saya mau bagikan kepada kita semua. Dan saya percaya semua dari kita mau menjadi gadis yang bijaksana. Amin. Haleluya. Nggak ada yang mau jadi gadis. Nggak ada pasti yang mau jadi gadis yang bodoh. Tapi semua dari kita mau menjadi gadis yang bijaksana. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita semua menjadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan mau kita semua menjadi orang yang berjaga-jaga menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tapi malam hari ini saya tidak bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tapi saya mau soroti di ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya mau beritahu, sikap dari ayat yang keempat ini memperlihatkan bahwa mereka adalah gadis yang sangat bijaksana.
Dan mereka betul-betul menanti, mereka betul-betul berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya tidak bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, tetapi saya berbicara tentang makna gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Saya catat di catatan saya ada 3 hal pada malam hari ini yang saya rindu mau saya bagikan kepada jemaat sekalian. Ini adalah makna yang luar biasa. Mempersiapkan minyak memiliki makna yang begitu besar dalam kehidupan kita orang percaya. Dan pada malam hari ini saya mau bagikan ini kepada kita semua. Malam hari ini saya tidak bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, tapi saya mau bicara tentang bagaimana kita hidup. Dan kita hidup harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita harus hidup seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak untuk menerangi pelita-pelitanya mereka. Jangan seperti gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh sudah punya kesempatan begitu banyak. Dia harusnya datang membawa persediaan minyak, tapi dia tidak membawa persediaan minyak. Nah, ketika mereka sedang menunggu, gadis yang bodoh malah tertidur. Gadis yang bodoh harusnya ketika mereka mengantuk, mereka tidak tidur. Mereka harus bergegas mencari minyak untuk persediaan menanti-nantikan datangnya Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Gadis yang bijaksana, mereka menanti-nantikan Tuhan dengan persiapan yang matang. Mereka berjaga-jaga dengan persiapan yang matang. Mereka menyediakan minyak. Nah, ada 3 makna yang saya mau bagikan pada malam hari ini. 3 makna mengapa gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Yang pertama, makna gadis bijaksana mempersiapkan minyak adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Makna yang pertama adalah gadis yang bijaksana memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Pentingnya memiliki hubungan yang erat artinya mengenal Tuhan. Artinya mengenal Tuhan. Mereka tahu betul bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Mereka tahu betul mereka harus berjaga-jaga. Mereka tahu betul bahwa kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi mereka mempersiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Mereka mengenal Tuhan, dia bisa tiba-tiba datang. Dia bisa tiba-tiba hadir. Mau kapan waktunya, mau itu siang, mau itu malam, mau itu setahun lagi, mau itu seminggu lagi, mau itu besok, mau itu lusa. Nah, hubungan yang erat memiliki makna. Mereka mengetahui bahwa kedatangan Yesus itu tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba, itulah yang membuat mereka mempersiapkan minyak. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menulis ini bahwa pentingnya mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Pentingnya mengenal Kristus dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita bisa mengetahui pola pikir Kristus, sehingga kita bisa mengetahui isi hati Kristus. Tidak luput mengenal Tuhan itu harus ada bukti, bukan cuma sekedar bicara. Ketika 5 gadis bijaksana mereka kenal Tuhan, mereka punya bukti. Buktinya mereka mempersiapkan minyak. Kita pun harus punya bukti. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita punya bukti. Buktinya apa? Kita nggak lupa dengan kehidupan saat teduh kita. Kita tidak lupa dengan kehidupan doa kita. Bagaimana kita baca firman Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan. Kita mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Ketika kita rajin baca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang seturut kehendak Dia, apa yang tidak mau kita lakukan, yang Dia tidak mau kita lakukan. Apa yang menyenangkan hati Dia, apa yang mendukakan hati Dia. Apa yang sesuai dengan kehendak Dia, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Penting untuk kita punya hubungan erat dengan Tuhan. Ini makna yang pertama. Ketika gadis bijaksana mempersiapkan minyak, mereka mengenal Tuhan. Mereka begitu mengenal Tuhan bahwa kalau dia tidak siapkan minyak, ketika Tuhan datang, pintu ditutup,
Seperti ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena penting untuk kita mengenal Kristus supaya Kristus mengenal setiap kita. Supaya dia kenal kita, kita kenal dia. Melalui baca firman Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Melalui doa, seperti sepasang suami istri, seperti sepasang yang sedang jatuh cinta, mereka perlu berkomunikasi. Supaya hubungan mereka erat, supaya hubungan mereka baik, supaya hubungan mereka menjadi hubungan yang harmonis. Ada di sini suami istri yang tidak mau ngomong. Suaminya diem-diem aja, istrinya diem-diem aja, semuanya pakai telepati. Saya percaya tidak ada. Bahkan suami istri karena saling mengenalnya, mereka nggak perlu ngomong, cuman lirik aja udah ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena dia dekat. Karena dia mengenal Bapa. Karena mereka saling mengenal. Ketika kita mengenal Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Kristus. Kita bisa tahu, oh ini dari Tuhan. Oh ini dari setan. Oh ini Tuhan sedang proses saya. Tuhan sedang membuat saya menjadi lebih baik lagi. Ketika hari ini kita sedang di tengah-tengah krisis. Kita sedang berada di tengah-tengah pandemi corona. Orang yang mengenal Tuhan pasti tahu, oh iya, saatnya saya belajar banyak dari masalah ini. Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan tidak jauh dari saya. Tuhan tahu apa yang kurasakan. Tuhan tahu apa yang aku alami. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau orang yang mengenal Tuhan, pasti dia tahu. Dan dia tidak gempar. Dan dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mencari kambing hitam. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi, semua yang Tuhan berikan baik. Haleluya. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama dari gadis bijaksana mempersiapkan minyak adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Tuhan kenal dia, dia kenal Tuhan. Luar biasa sekali. Makna yang kedua, makna gadis bijaksana mempersiapkan minyak yang kedua adalah iman percaya kepada Tuhan. Kepercayaan penuh kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan. Bukti kepercayaan gadis bijaksana menunggu ialah ketika mereka mempersiapkan minyak. Mereka percaya Tuhan pasti datang. Mereka percaya Tuhan pasti ada. Tuhan pasti datang. Mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman yang Tuhan sudah beritakan, yang Tuhan sudah tulis, itu ya dan amin. Firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita mau aminkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepadanya. Kalau firman itu berkuasa, firman itu luar biasa, firman itu ya dan amin, ya. Kita harus percaya dengan kepercayaan penuh. Iman kita harus percaya dengan penuh. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita seperti menantikan Tuhan menolong perkara dalam kehidupan setiap kita. Sebaliknya kalau iman kita tidak bekerja, kalau iman kita tidak bekerja, kalau ketakutan yang bekerja, kita sama seperti tidak mengizinkan Tuhan beracara dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu pastikan kita punya iman kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya seperti 5 gadis bijaksana. Dia percaya Tuhan pasti datang. Makanya mereka mau tunggu, mereka mau nantikan, mereka mau menyediakan minyak. Sama seperti kita pun harus belajar pada malam hari ini. Kita harus percaya punya iman dan kepercayaan penuh kepada janji-janji Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah diberitakan, kalau firman Tuhan yang kita baca itu penuh dengan kuasa, katakan amin. Ya, haleluya.
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mau aminkan iya dan amin, itu adalah benar adanya. Percaya sama firman Tuhan bahwa waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Kalau hari ini kita sedang merasa dalam perkara besar, pergumulan yang luar biasa, masalah yang tidak ada henti-hentinya, pada malam hari ini saya mau katakan, percaya kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh. Jangan pernah lalu daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus. Teguh iman kita tegak kepada Tuhan. Jangan kita loyo-loyo. Jangan kita berpaling kepada Tuhan. Ini adalah makna yang kedua. Bahwa firman Tuhan, iya dan amin. Milikilah iman. Milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya sama Tuhan. Jangan berhenti tidak beriman. Jangan berhenti beriman kepada Tuhan. Bahwa saya memberitahu bahwa Yesuslah adalah pribadi terakhir yang akan berdiri bersama dengan kita melawan badai kehidupan kita. Ada amin? Ya. Percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa 5 gadis bijaksana menunggu mempersiapkan minyak adalah dia percaya bahwa Tuhan pasti datang. Dia percaya firman itu, bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Kita percaya. Ini adalah makna kedua yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang ketiga dan yang terakhir, makna dari gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Yang ketiga, maknanya adalah kesetiaan gadis bijaksana dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib menebus dosa kita, memerdekakan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari belenggu maut yang kita yang tadinya mati karena dosa, maut menjadi upah kita. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak beroleh binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Itu adalah keselamatan yang perlu kita jaga. Kita perlu setia dalam mengerjakan keselamatan tersebut. Inilah bukti dari gadis bijaksana setia. Dia mempersiapkan minyak untuk pelita mereka. Mereka sadar mereka harus menunggu Tuhan. Mereka setia dalam menunggu Yesus. Mau kapanpun Yesus datang, dia setia. Kita pun harus memiliki kesetiaan itu. Setia kepada Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-12a, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya percaya gadis bijaksana ini, saking dia gentar, dia takutnya kepada Tuhan, dia mau tunggu itu. Dia siapin minyak karena dia takut kelewatan. Dia takut Tuhan bukannya melawat, tapi Tuhan lewatin mereka. Karena mereka takut dan gentar, mereka setia menunggu. Apapun yang terjadi mereka siapkan itu. Mereka menunggu Tuhan. Sama hidup kita pun harus belajar setia kepada Tuhan. Ada amin? Setia kepada Tuhan. Pegang keselamatan itu. Kita pelihara kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita. Jangan kita gadaikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Boleh masalah datang. Kayak COVID ini, pandemi ini datang. Jangan jual iman kita. Jangan jual keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Yang membuat kita balik lagi jatuh dalam dosa. Aduh, stres. Bisnis gak jalan. Tadinya udah bebas narkoba, pakai narkoba lagi. Ini yang gak boleh. Setia kepada Tuhan. Jangan gadaikan imanmu. Jangan gadaikan kesetiaanmu. Stres, kepala pusing. Ngerokok lagi. Tadinya udah gak ngerokok. Tadinya udah gak main judi lagi. Ini yang saya tekankan sekali. Jangan menggadaikan iman kita, jangan menggadaikan kesetiaan kita, jangan menjual Tuhan. Bangga memiliki Kristus, setia memiliki Kristus. Apapun yang terjadi, mau badai datang, mau bumi terbalik pun, sekali Yesus, tetap Yesus. Ada amin? Ya,
Malam hari ini saya mau bagikan ini kepada kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua. Miliki kesetiaan kepada Kristus. Miliki iman kepada Tuhan. Dan milikilah pengenalan yang sejati kepada Kristus. Inilah makna 5 gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Yang pertama, mengenal Tuhan. Yang kedua, milikilah iman yang teguh. Yang ketiga dan yang terakhir, kesetiaan kepada Tuhan. 3 hal ini perlu kita miliki. Mengenal Kristus, doa kita, baca Alkitab kita. Bagaimana kita mau kenal Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka kalau kita tidak mau baca firman Tuhan? Kita nggak mau dengar firman Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita nggak ngerti. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita nggak tahu karena kita tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan kalau kita ngobrol aja nggak pernah. Kadang-kadang istri saya suka komplain sama saya. Kadang-kadang kamu nggak mau ngomong sama saya, nggak mau cerita sama saya, nggak mau ngobrol sama saya. Istri saya suka bilang begitu sama saya. Kenapa begitu? Apakah dia sadar? Tidak salah. Karena ngobrol itu mempererat hubungan. Bicara, ngobrol itu mempererat hubungan. Kadang kalau bicara bisa ketawa, bisa marah, kadang-kadang bisa kesel, bisa senang. Itulah kehidupan. Itulah komunikasi bersama dengan Tuhan juga demikian. Kalau kamu menangis sama Tuhan, menangislah sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, mengenal sama Tuhan. Saya punya anak 3 yang paling terakhir, perempuan, begitu manja sama saya. Dia dekat sama kami, dia dekat sama saya. Ketika dia kokonya isengin, dia nangis, dia bilang apa? Aku mau bilangin papi. Saya lapor papi, kata dia. Dia datang kepada saya, dia bilang apa? Papi, Iyong iseng sama saya. Iyong pukul saya, Iyong iseng sama saya, katanya. Begitu dia ngomong. Kalau kita ada masalah, hampiri Tuhan. Dia Bapa kita. Tahu nggak, ketika saya meskipun lagi sibuk kerja, lagi sibuk ngapain, ketika anak saya datang sama saya bisa tinggalkan pekerjaan saya. Saya hampiri dia, saya gendong dia. Kadang-kadang dia nangis, saya peluk dia. Boleh nggak kita berdoa nangis sama Tuhan? Boleh, datang sama Tuhan. Bawa tangisanmu di hadapan Tuhan. Karena dia akan tampung air matamu di kirbatnya yang luar biasa. Dia akan gantikan duka citamu dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Itu kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang bicara. Ketika kau bicara sama Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Meskipun masalahmu gak keluar dari mulutmu karena saking sakitnya, saking perihnya, saking pedihnya. Engkau cuma bilang, bisa panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Hei, Tuhan mengerti air matamu. Tuhan mengerti makna air matamu. Datang kepada Tuhan, kenal dia. Yang kedua tadi bicara soal apa? Iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya. Ketika saya belajar di Korea waktu itu, belajar doa di Korea, belajar doa sampai ke Korea, mereka doa jam 4 pagi di sini, berarti jam 2 pagi mereka dingin-dingin mau ngantri masuk dalam gereja. Ketika saya di Korea, mereka berdoa, mereka iman luar biasa. Mereka bilang apa? Saya berdoa sampai matahari terbit. Kalau matahari terbit artinya Tuhan jawab doa saya. Meskipun masalahnya masih ada, mereka percaya. Selama matahari bisa muncul, selama matahari terbit di timur, Yesus selalu ada. Ya, mereka berdoa sampai matahari terbit. Dari pukul 4 sampai pukul 8 pagi. 4 jam mereka berdoa pagi-pagi. Udara begitu dingin. Saya lihat di luar, saya nafas sampai keluar asap. Minus 4 derajat. Pakai baju begitu tebal tapi masih dingin. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka memiliki iman yang teguh. Begitu pula dengan kita. Kita pun harus memiliki iman yang teguh. Percaya kalau matahari terbit artinya iman Tuhan hadir. Malam ada bulan artinya meskipun kegelapan malam ada Kristus yang menyinari hidup kita. Kita percaya demikian. Itulah kehidupan orang percaya. Yang ketiga adalah kesetiaan.
Kesetiaan, makna kesetiaan harus kita pelihara. Jangan gadai imanmu, jangan gadai kesetiaanmu, jangan jual Kristus. Tetapi maknai ini semua. Pelihara Kristus dalam hidup setiap kita. Setia kepada Kristus. Percaya bahwa Tuhan punya rencana indah untuk setiap kita semua. Malam hari ini, biarlah kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Ada 3 hal yang kita mau belajar pada malam hari ini. Makna gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Yang pertama, mengenal Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, iman percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Ketika mereka mempersiapkan minyak, memiliki makna yang luar biasa untuk kehidupan setiap kami Tuhan. Di mana kami harus belajar untuk kami punya iman yang luar biasa pada Engkau Tuhan. Iman yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di mana kami harus belajar mengenal Engkau lebih luar biasa lagi. Dan kami mau belajar kesetiaan kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak mau menjual iman kami. Kami tidak mau menjual Kristus dalam hidup setiap kami. Tapi kami mau setia sampai akhir Tuhan. Kami percaya masalah yang kami alami, pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, di mana kami akan banyak belajar dari masalah yang kami hadapi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu luar biasa. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati kota Jakarta, berkati kota dimanapun kami tinggal Tuhan. Kau berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati Tuhan semua jajaran petinggi negara ini Tuhan. Berikan mereka hikmat yang luar biasa untuk kami semua bisa menang, pulih dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat di kehidupan keluargamu, di pekerjaanmu, sekolahmu, dimanapun kau berada. Berkat pada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.